Halo semuanya, kalau kita bicara soal keamanan cyber di rumah sakit, yang dipertaruhkan itu bukan cuma data loh, tapi nyawa. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya milih pertahanan digital yang pas, karena di sini, satu keputusan yang salah bisa fatal akibatnya. Wah, pesan ini yang dikirim oleh seorang dokter anak jam 2 pagi benar-benar nonjok ya. Ini bukan lagi sekedar masalah IT biasa, ini udah jadi insiden yang mengancam nyawa pasien. Ini nunjukin betapa penting, betapa krusialnya pertahanan cyber di dunia medis. Jadi kita harus buang jauh-jauh deh pemikiran lama yang bilang kalau firewall itu kayak tembok yang kaku. Coba bayangin, jaringan rumah sakit itu hidup, dinamis, denyutnya ngikutin ritme kondisi manusia. Dari yang tadinya stabil pas ronde pagi, sampai tiba-tiba data melonjak di UGD. Makanya butuh pertahanan yang adaptif, yang pinter bedain mana kawan, mana lawan. Persis kayak sistem imun di tubuh kita. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Ada dua pemain besar di industri ini, FortiGate dan Sophos. Tapi kita tengah akan lihat mereka sebagai produk aja, melainkan sebagai dua filosofi, dua pendekatan yang beda banget soal perlindungan digital. Nah, ini dia cara cerdas buat ngelihat perbedaannya. Di satu sisi ada FortiGate, si ahli bedah. Fokusnya itu membangun benteng yang super kokoh dengan presisi dan kontrol tingkat tinggi. Di sisi lain ada Sophos, si ahli diagnostik. Cara kerjanya lebih mirip sistem imun yang cerdas, yang bisa kenal ancaman dari mana aja, luar maupun dalam, karena dia paham konteksnya. Kalau lagi krisis, dashboard yang kita lihat itu bisa jadi penyelamat atau malah bikin pusing. Yuk kita lihat gimana pengalaman pakainya kalau lagi di bawah tekanan. Perbandingan ini benar-benar ngegambarin filosofi desain mereka. FortiGate itu ngasih Anda kendali penuh, kayak pilot di kokpit pesawat yang super kompleks. Sementara itu, Sophos justru nyajin informasi yang paling penting aja, saat itu juga. Mirip dokter UGD yang ngelihat papan tulis buat ngambil keputusan cepat demi nyelamatin nyawa. Nah, ini dia intinya. Gimana performa sistem-sistem ini waktu serangan beneran terjadi? Pas sirene digital bunyi, siapa yang responsnya paling oke? Kekuatan FortiGate itu kelihatan banget pas ngadepin serangan yang udah dikenal dan skalanya besar. Contohnya serangan di DOS. Tiap-tiap bagiannya tuh kerja bareng dengan efisien dan tenang, kayak tim medis yang udah hafal protokol darurat supaya sistem-sistem vital tetap bernafas walaupun jaringannya lagi dihajar. Kalau Sophos, pendekatannya beda lagi. Dia nggak cuma ngandelin daftar ancaman yang udah ada. Justru, dia nyari perilaku yang aneh yang nggak normal. Misalnya nih, tiba-tiba ada monitor pasien yang coba ngobrol sama server antah berantah. Sophos mungkin nggak kenal jenis serangannya. Tapi dia tahu, tunggu dulu, alat medis yang sehat nggak seharusnya begini. Oke, sekarang kita bandingin langsung fitur-fitur yang penting banget buat rumah sakit. Mulai dari ngamanin perangkat IoT medis, kayak monitor pasien atau pompa infus, sampai mastiin semuanya patuh sama regulasi privasi data, kayak HIPAA. Tapi, dari semua perangkat keras dan lunak yang canggih, ada satu faktor yang lebih penting, yang justru sering jadi titik paling lemah di rantai keamanan. Coba kita mikir bentar deh. Dengan semua teknologi canggih ini, di mana sih sebenarnya celah terbesar yang bisa dieksploitasi penyerang? Betul, manusialah elemen yang paling nggak bisa ditebak. Staf yang kecapean, dokter yang buru-buru, atau admin IT yang kerjaannya numpuk. Mereka ini garda terdepan, tapi sekaligus juga potensi risiko terbesar. Kutipan ini benar-benar kena banget. Firewall secanggih apapun bisa jebol cuma gara-gara satu momen kelalaian dari orang yang lagi capek. Makanya kebijakan keamanan itu harusnya ngebantu kerjaan, bukan malah nyusahin. Sistem keamanan yang baik itu mendukung para tenaga medis, bukan jadi penghalang mereka pas lagi nyelamatin nyawa. Jadi, mana dong yang pas buat Anda? Jawabannya itu bukan soal mana yang lebih bagus secara umum, tapi mana yang paling cocok buat pasiennya, yaitu rumah sakit Anda sendiri. Ini dia kesimpulan praktisnya. Pilihan Anda itu sangat bergantung sama ukuran rumah sakit dan keahlian tim IT. Kalau tim IT Anda besar dan butuh kontrol yang mendalam, FortiGate bisa jadi pilihan. Tapi kalau timnya lebih ramping dan butuh sesuatu yang gampang diatur, Sophos mungkin lebih masuk akal. Dan pada akhirnya, inilah tujuan utamanya kan? Firewall yang hebat itu nggak berasa ada. Dia kerja diam-diam di belakang layar. Kayak sistem imun yang sehat, jadi penjaga tak terlihat biar para dokter dan perawat bisa fokus ke hal yang paling penting, ngerawat pasien. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Coba pikirin soal kesehatan keamanan digital Anda sendiri, mau itu di kantor atau di rumah. Apakah sistem pertahanan Anda udah bekerja diam-diam buat ngelindungin Anda, atau jangan-jangan malah jadi penghalang?